Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Pratiwi. Nama saya Saskia Ardelia Putri. Nama saya Baby Angelina. Nama saya Fauzia. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan praktikum IPA sederhana yang berjudul Pengaruh konsentrasi garam terhadap posisi telur dalam air sebagai pembuktian konsep massa jenis dan gaya apung. Nah, praktikum ini dipilih karena menggunakan alat dan bahan yang sederhana, mudah ditemukan di lingkungan sekitar, aman dilakukan, serta sangat cocok digunakan sebagai media pembelajaran IPA di sekolah dasar. Selanjutnya, melalui percobaan ini kita akan membuktikan bagaimana jumlah garam yang dicampurkan ke dalam air dapat mempengaruhi posisi sebuah telur. Selain itu, kita juga akan mempelajari konsep massa jenis dan gaya apung yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai pembelajaran IPA di sekolah dasar. Mari kita mulai praktikum ini. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya mengapa ketika berenang di laut, tubuh terasa lebih mudah mengapung dibandingkan ketika berenang di kolam renang? Bahkan, ada beberapa tempat seperti laut mati yang membuat seseorang hampir tidak bisa tenggelam. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Selanjutnya, fenomena tersebut berkaitan dengan massa jenis zat cair. Semakin tinggi kadar garam di dalam air, maka massa jenis air akan meningkat. Ketika massa jenis air meningkat, kemampuan air untuk memberikan gaya apung kepada suatu benda juga semakin besar. Akibatnya, benda yang sebelumnya tenggelam dapat berubah menjadi melayang bahkan mengapung. Melalui percobaan sederhana ini, kita akan membuktikan teori tersebut menggunakan telur sebagai benda uji. Dengan cara ini, siswa SD tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi juga melihat secara langsung perubahan yang terjadi. Adapun tujuan praktikum ini adalah yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh penambahan garam terhadap massa jenis air. Yang kedua, mengamati perubahan posisi telur ketika berada di dalam air dengan kadar garam yang berbeda. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara massa jenis air dengan gaya apung secara sederhana, sehingga mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar. Sebelum memulai percobaannya, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Yang pertama yaitu 3 buah gelas plastik bening dengan ukuran yang sama. Nah, gelas bening digunakan agar perubahan posisi telur dapat diamati dengan jelas. Selanjutnya teman-teman, kemudian kita membutuhkan 3 butir telur ayam yang masih segar. Nah, ini ada 3 butir telur ayamnya. Mengapa menggunakan telur? Karena massa jenis telur hampir mendekati massa jenis air, sehingga sangat cocok digunakan dalam percobaan ini. Oke? Selain itu, kita juga menyiapkan air bersih, garam dapur, dan sendok makan sebagai alat ukur serta pengaduk agar garam dapat larut sempurna. Seluruh alat dan bahan ini sangat mudah diperoleh di rumah maupun di sekolah. Karena menggunakan bahan yang aman, praktikum ini sangat sesuai diterapkan pada siswa SD dengan dampingan guru. Selanjutnya, langkah pertama, isi 3 gelas dengan jumlah air yang sama. Nah, di sini sudah kita isi. Hal ini dilakukan agar hasil percobaan lebih objektif. Gelas pertama akan kita jadikan sebagai gelas kontrol. Artinya, gelas ini hanya berisi air biasa tanpa tambahan garam. Oke teman-teman, pada gelas kedua kita tambahkan sekitar 5 sendok makan garam. Oke. 1 2 3 4
5. Kemudian kita aduk hingga larut garamnya ya. Pastikan tidak ada yang masih mengendap di dasar gelasnya. Dan ini teman-teman, ini sudah larut ya. Selanjutnya, pada gelas ketiga kita tambahkan 2 hingga 3 sendok makan garam. 1, 2, 3. Jumlah garam pada gelas ini lebih sedikit daripada gelas kedua. Sekarang kita aduk ini hingga larut sempurna. Sekarang kita akan memasukkan telur satu persatu. Yang pertama, kita masukkan telur ke dalam gelas pertama. Di sini kita dapat melihat bahwa telur langsung tenggelam ke dasar gelas. Selanjutnya kita coba gelas kedua yang mengandung garam lebih banyak. Kita masukkan telurnya ke dalam. Di sini terlihat bahwa telur langsung mengapung di permukaan air. Nah, hasilnya sangat berbeda dengan gelas yang pertama. Oke teman-teman, sekarang kita coba gelas ketiga. Nah, ini telurnya kita masukkan. Kita lihat. Nah, menarik sekali bukan? Telur berada di tengah-tengah atau mengapung. Jadi dari ketiga gelas tersebut kita memperoleh 3 kondisi yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. Pada gelas pertama yang berisi air biasa, telur tenggelam hingga menyentuh dasar gelas. Sedangkan pada gelas kedua yang memiliki kadar garam paling tinggi, telur mengapung di permukaan air. Lalu, pada gelas ketiga, telur berada di tengah-tengah atau melayang. Semakin banyak garam yang ditambahkan, posisi telur semakin naik. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan garam memberikan pengaruh terhadap kemampuan air menompang telur. Nah, di sini mengapa hasilnya berbeda-beda, padahal telur yang digunakan memiliki ukuran yang hampir sama. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan massa jenis air pada setiap gelas. Air biasanya memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan telur, sehingga telur tenggelam. Ketika garam ditambahkan, massa jenis air meningkat. Semakin banyak garam yang larut, semakin besar pula massa jenis air tersebut. Akibatnya, gaya apung yang bekerja pada telur menjadi semakin besar. Jika gaya apung hampir sama dengan berat telur, maka telur akan melayang. Namun, apabila gaya apung lebih besar daripada berat telur, telur akan terdorong ke atas hingga mengapung. Fenomena seperti ini sebenarnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika berenang di laut. Karena air laut mengandung garam yang cukup tinggi, tubuh manusia menjadi lebih mudah mengapung dibandingkan ketika berenang di air tawar. Jadi, percobaan sederhana ini membuktikan bahwa perubahan massa jenis suatu zat cair dapat mempengaruhi posisi benda yang berbeda di dalamnya. Anak-anak, siapa yang bisa menjelaskan mengapa telur pada gelas pertama tenggelam? Saya, Bu, karena airnya tidak diberi garam, Bu. Bagus sekali. Lalu, mengapa pada gelas kedua telurnya bisa mengapung? Itu karena garamnya lebih banyak sehingga airnya bisa menahan telur. Betul. Semakin banyak garam, massa jenis air menjadi semakin besar sehingga gaya apungnya menjadi lebih besar. Nah, apakah semua benda akan mengapung jika diberi garam? Belum tentu, Bu. Karena tergantung massa jenis bendanya juga. Jawaban yang sangat baik. Berdasarkan
praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa penambahan garam dalam air dapat meningkatkan massa jenis air. Perubahan massa jenis tersebut menyebabkan posisi telur berubah dari tenggelam menjadi melayang hingga akhirnya mengapung. Praktikum ini merupakan salah satu contoh pembelajaran IPA yang sederhana, menarik, dan mudah diterapkan kepada siswa sekolah dasar karena mampu menghubungkan teori dengan fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video praktikum yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.